Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Setelah seharian berkegiatan akhirnya aku bisa duduk dengan tenang di depan komputer, di depan kamera, bisa bikin konten. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ini konten karena jam berapa nih? Jam 9 baru aku bisa buat dan aku tidak bisa melakukan editing. So, kalau ada salah-salah kata, ada keseleo lidah, harap dimaklumi. Langsung saja. Pertama, aku mau menyoroti soal ini. Enggak sih banyak ya, kayaknya beberapa lah. Ada kawan-kawan yang kecewa dengan hasil kemarin karena kita hanya bisa berbagi poin, dapatnya cuma 1 poin. Padahal menurutku ini adalah 1 poin yang sangat berharga dan ini disoroti dengan baik oleh seorang jurnalis yang namanya Syafus Falahi. Dia bilang gini, Inter tidak runtuh setelah kebobolan 1 gol. Mereka berdiri tegak, memainkan sepak bola mereka, mengontrol permainan, dan memaksa Juve bermain dengan 11 orang bertahan di daerah permainan mereka sendiri. International break itu sangat keras, sangat menyulitkan, sangat melelahkan. Pemain kelelahan dan injury atau cedera. Benfica dan Napoli sudah menunggu. 1 poin di Turin lebih dari sekedar oke. Nah, ini aku bilang bahwa kemarin aku sempat soroti ya bahwa pemain Juve yang cedera sebenarnya lebih banyak. Kalau Inter itu cuma 2. Pavard dan Bastoni, dan katanya si Alexis Sanchez juga ada cedera ankle tapi cederanya ringan. Tapi Pavard dan Bastoni ini adalah pemain yang paling penting, bukan paling penting, salah satu pemain yang paling penting di kubu Inter Milan. Ini 2 pemain inti dan kebetulan keduanya itu adalah di sektor bertahan. So, dengan kebobolan kemarin sepertinya bagaimana ya? Selalu ada begini, kayak kalau kita yang ngebobol duluan terus di comeback, hasilnya seri, itu akan menyakitkan. Tapi kalau kita yang dibobol duluan kemudian kita comeback, hasilnya walaupun cuma seri, tapi ini akan lebih menyenangkan. Nah, menurutku ini adalah hasil yang, aku setuju dengan kata Syafus Falah, ini adalah hasil yang harus disyukuri. Karena sekali lagi aku bilang, biarpun Juve mainnya bertahan total, ngebosenin, bla bla bla, tetap faktanya adalah mereka ada di posisi kedua dengan jumlah kebobolan yang paling sedikit, kedua setelah Inter. So, kita bisa membobol gawang Juve di kandang Juve, itu adalah sebuah hal yang patut kita syukuri. Apalagi sebelum melawan Inter, Juventus itu 5 pertandingan selalu menang di kandangnya sendiri. Jadi ya sekali lagi mungkin aku ya tidak akan terlalu picky, tidak terlalu ngomel-ngomel. Kita akan bahas nanti bagaimana jalannya pertandingan. Yang kedua, aku ini ada komentar yang menarik dari Adrian Rabiot. Ini salah satu gelandang Juve yang menurutku salah satu gelandang tengah terbaik di Serie A saat ini. Attitude-nya bagus, ya kadang marah tapi nggak berlebihan lah. Dia bilang gini, Inter Milan sangat kuat di depan gawang. Jadi ini adalah poin yang bagus. Tujuan kami adalah Serie A title atau juara Serie A, dan pertandingan malam ini tidak menentukan. Menurutku Rabiot ini adalah salah satu performer terbaik kemarin di kubu Juventus. Pemain yang aku respect, dan kita itu sama-sama happy dapat 1 poin. Apalagi ya kita mestinya lebih happy lagi karena kita masih ada di atas Juventus. So itu ya dari sudut pandangku ya. Cuman ada komentar yang agak nyelekit dari Allegri. Dia bilang gini, Lautaro Martinez, gol penyeimbang dari Lautaro Martinez itu adalah satu-satunya kesalahan kami melawan Inter Milan. Ini kayak kurang apa ya? Kurang sreg aja aku denger. Seolah-olah kalau mereka nggak ngelakuin kesalahan, kita nggak mungkin ngegol. Padahal gol mereka juga berawal dari kesalahan Inter Milan sendiri kan. Tapi entahlah, mungkin mereka berpikir bahwa kita itu sudah bertahan total, tapi kok bisa kebobolan. Mungkin ini yang bikin dia kesel. Makanya kalau kawan-kawan yang nonton live reaction aku bilang, kayaknya Allegri ini pelatih yang
lebih marah kalau kebobolan dibandingkan merasa senang saat berhasil membobol gawang lawan. Dan kemarin kan gitu, begitu langsung pertandingan usai, langsung nyerengseng itu bahasa Bali, langsung ngeloyor ke ruang ganti, nggak mau pelukan sama pemain, tos kayak high five kayak apa gitu, langsung kayaknya dia kesel karena kemenangan dia sudah di depan mata. Kan aku selalu bilang kalau Juventus sampai ngebobol duluan, mereka biasanya tuh akan bertahan total dan sangat sulit membobol gawang mereka. Kan berapa kali Juventus menangnya 1-0 aja. Nah, yang terjadi kemarin mereka membobol, aku udah aduh, kalau kawan-kawan lihat, waduh, raut mukanya jelek banget nih, Bli. Karena aku sudah feelingku udah jelek, aduh, kebobolan lagi sama Juventus, kebobolan duluan. Sebelum kebobolan aja mereka kadang-kadang bertahan walaupun nggak terus-terusan ya, apalagi setelah kebobolan. Tapi untungnya dalam waktu sekitar 4 atau 5 menit Inter bisa menyamakan kedudukan. Mungkin mereka belum pindah gigi dari sebelumnya gigi ngegas gigi 4, belum sempat oper ke gigi 1, sudah keburu kebobolan duluan. Nah, ini yang menurut dia adalah error mereka. Kalau menurutku dibandingkan error ini seimbang sih. Ya mungkin they could do better, but ada juga permainan build up cepat yang sangat bagus dari Inter Milan. Nanti aku akan jelaskan, aku akan bahas, oke? Next kita bahas Sommer. Sommer ini kayaknya kesel banget Sommer. Tahu komentarnya Sommer apa? Dia bilang gini, harusnya tidak kebobolan melawan tim yang duduk manis menunggu di daerah pertahanannya seperti Juventus. Iya, karena praktis terus terang aja sepanjang pertandingan dulu Sommer kayak apa ya, shot on target Juventus itu dikit banget, cuma 1. Ini aku bukan mengada-ada, hanya ada 1 shot on target dari Juventus dan itu gol. So mungkin Sommer kesalnya tuh, aduh aku ditembak cuma 1 doang yang mengarah ke gawang, tapi itu pun aku bobol kayak gitu kayaknya. Ini dapat dimengerti karena Sommer itu kan sangat semangat ingin clean sheet kayak gitu, nggak bisa kan. Oke, akhirnya sebelum kita bahas sekarang Lautaro, menurut La Gazzetta, Lautaro terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga tadi pagi. Kalau aku terus terang sangat setuju karena mungkin kawan-kawan kalau yang agak awam sepak bola kan, wah mana Lautaro kan jarang pegang bola dibandingkan dengan siapa ya, Barella, Hakan Calhanoglu, sentuhan terhadap bolanya dikit. Tapi terus terang sepanjang pertandingan itu Lautaro, 1, jarang melakukan kesalahan, kedua dia ada di mana-mana, selalu mengganggu fokus dari pemain-pemain Juventus. So apalagi ketika dia akhirnya berhasil mencetak gol, menurutku dia sangat layak menjadi man of the match. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Man of the match apakah Lautaro atau Barella atau siapa lagi ya? Mkhitaryan kan jelek mainnya. Di Marco nggak jelek tapi nggak terlalu istimewa juga. Nanti kita bahas apa sih yang terjadi kepada Di Marco kemarin itu. Sekarang kita mulai memasuki jalannya pertandingan. Nah, kebetulan ini aku akan ambil dari sini. Ngebahasnya dari rating beberapa pemain. Kalau rating pemain Inter aku akan bahas semua, tapi kalau pemain Juventus ya beberapa aja ya. Nah, ini aku ambil dari Football Italia, kita bahas ratingnya, kemudian bahas jalannya pertandingan. Nah, ini dia, Vlahovic is back, ruthless Lautaro. Vlahovic ini kan udah 2 bulan dia nggak ngegol kan, sedangkan Lautaro, wih kejam Pak. Lautaro lagi-lagi bertengger semakin jauh dari pesaing-pesaingnya dengan 13 gol dari 13 pertandingan Serie A. Nah, yang aku ingin acungi jempol adalah pertama Szczęsny. Tidak banyak memang shot yang on target. Sebenarnya ada 4 shot on target dari Inter yang tepat sasaran, cuman tidak membahayakan, terlalu dekat dengan kiper lah, inilah pokoknya tidak bikin dia bersusah payah melakukan penyelamatan. Tapi di sisi lain yang kulihat dari Szczęsny ini,
penempatan posisi dia sangat oke. Antisipasi dia, kalau kawan-kawan ingat gimana Dum sempat melepas crossing ke Lautaro, kemudian Lautaro menyundul. Ini kayak sudah dibaca banget sama Szczęsny, sehingga Lautaro nyundul, pluk, langsung ditangkap. Szczęsny memang salah satu kiper terbaik Serie A saat ini. Szczęsny, Maignan, dan si ini kipernya Inter, Sommer. Tiga ini menurutku saat ini salah satu tiga kiper terbaik Serie A. Kemudian Bremer, Pak. Bremer di sini mengikuti Thuram kemanapun. Gila, Bremer itu makanya kemarin, waduh, Bremer mainnya kayak gini. Ini sudah kembali menjadi apa ya? Ketika dia baru join Juventus kan memang agak goyang kan, belum terlalu bagus. Tapi sekarang di musim ini terutama, kayaknya Bremer sudah benar-benar kembali lagi menjadi salah satu center back terbaik di Serie A. Kalau ngeliat permainan dia kemarin ya layak dihargai 40 juta. Cuman kalau waktu itu kan belum. So ya mungkin Juventus ini dia bisa melihat masa depan. Oke, segini layak. Hanya satu kali Bremer dikalahkan oleh Marcus Thuram. Selebihnya Thuram hampir susah banget berkembang. Langsung dipepet, langsung diganggu, di body lah, di tackle lah. Sempat ada pemain Inter yang dipukul perutnya sama Bremer juga. Sampai kemarin aku bilang, loh kok Bremer gini? Dulu kayaknya mainnya bersih. Terus ada bilang, ya ketularan tim napi bang. Anyway, kalau kawan-kawan lihat, Bremer itu pokoknya kemarin sebenarnya bagus banget. Cuma sekali dia dikalahkan oleh Thuram. Itu pun kalahnya karena Thuram punya akselerasi yang sangat-sangat cepat. Bremer kalah. Nanti kita bahas kekalahan Bremer lawan Thuram itu. Nah, itu saja sih yang ingin aku bahas. Oh, satu lagi, Vlahovic. Vlahovic adalah pemain dengan rating tertinggi di kubu Juventus, dan kemarin aku sempat tercetus juga bilang bahwa gila, Vlahovic ini hampir nggak ada kesalahan sama sekali, bolanya nggak bisa direbut, passingnya hampir nggak ada nggak ada salah, kemudian ground duel hampir semua dia dimenangkan, kalau nggak salah ada 9 kali kalau nggak salah. Coba aku cek biar nggak salah, kemarin aku sempat diginikan, wah beli kurang persiapan nih. Oke, betul tuh lihat tuh, ada 9 kali duel, 7 kali dia dimenangkan. Jadi hampir nggak pernah kalah duel. Vlahovic oke banget. Jadi ya sangat layak dia mencetak gol. Cuman ya gaya selebrasinya memang agak tengil sih. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya dia selebrasi begitu karena dia sudah 2 bulan nggak nyetak gol. Sudah mulai kehilangan kepercayaan dari pelatih. Ketika dia bisa membuktikan mungkin dia, wah ini loh. Kayak gitu. Alright. Nah, sekarang dari pemain Inter nih. Sommer, a quiet and cold night. Jadi malam yang sepi, yang tenang, dingin, kecuali golnya Vlahovic. Kita bahas nanti kesalahan Inter itu gimana. Kemudian Darmian beberapa kali kalah lari lawan Chiesa. Tapi menurutku selain dari beberapa kalah lari itu, dia menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Menurutku di antara 3 center back ini aku setuju dengan pendapat yang bikin ini bahwa De Vrij yang paling jelek performanya. Tapi mungkin bukan 5,5 ya 5,7 lah. Karena ada beberapa, kalau nggak salah di grup ya, tadi apa kemarin kayaknya tadi ngobrol bahwa salahnya Darmian itu golnya si Vlahovic itu. Menurutku bukannya salah Darmian. Aku setuju ini dengan bahwa yang De Vrij yang salah. Nanti kita bahas, kita saksikan ininya ya. Aku bisa tampilkan screenshotnya aja, nggak bisa tampilin bergeraknya biar nggak kena copyright. Kemudian Acerbi istimewa, jelas nggak usah dibahas lagi. Bahkan yang istimewa dari Acerbi adalah beberapa kali dia melakukan umpan panjang dan tepat sasaran. Acerbi, makanya aku bilang Acerbi membastonikan diri. Kalau di SofaScore bahkan Acerbi ini dikasih nilai 7,1 Pak. Gede banget. Aduh, ini nggak kelihatan, sorry. Nah, ini biar kelihatan. Jeng. Lihat, dia melakukan 130 umpan, 94 tepat sasaran. Dan dia bayangkan ini, 8 long ball loh. Long ball. 5 tepat sasaran. Ini gila, belum pernah aku melihat Acerbi punya akurasi long ball sebagus kemarin.
Itu sih yang menurutku layak diberi apresiasi dari pemain bertahan Inter kemarin. Kemudian Barella, wow, salah satu penampilan teroke Barella musim ini. Mkhitaryan sebaliknya, salah satu penampilan paling jelek dari Mkhitaryan, jadi dikasih 6, kemudian Barella dikasih 6,5. Menurutku 7 sangat layak untuk Barella. Calhanoglu 5,5, enggak. Calhanoglu ini kan banyak di pressing, jadi dia tidak bisa terlalu leluasa karena tidak berani melakukan kesalahan juga. Tapi enggak 5,5 juga, nggak setuju aku. Calhanoglu itu minimal 6 aku kasih. Kemudian Di Marco, nah Di Marco 6. Ada beberapa pergerakannya yang bagus, tapi crossing dia tidak terlalu menonjol kemarin. Kemudian duet di depan, Thuram dan Lautaro 7. Menurutku Lautaro 7,5, Thuram 7 lah. Itu baru cocok, karena pergerakan Thuram itu bagus, tapi memang beberapa kali dia bisa dimatikan oleh Bremer. Sangat berat untuk Thuram, tapi sekali dia menang lawan Bremer bisa kirim umpan yang sangat bagus. Nah, yang menarik adalah begini. Kita awal bahas dari ini dulu ya, gol Juventus ya. Kenapa aku bilang bahwa gol yang tercipta dari skema yang memanfaatkan kesalahan lawan itu kan bukan cuma gol Inter. Ini kita lihat gol Juventus. Awalnya kan seperti ini. Ini yang terjadi. Kalau kawan-kawan lihat, ini kan nanti sebenarnya bola yang jelek sekali ini bolanya. Bola yang jelek sekali dari belakang. Dan di sini si Dumfries dia sudah benar mengantisipasi. Tapi salahnya adalah kawan-kawan pasti ingat, dia bukannya menyundul bola atau ngebuang bola, tapi dia malah tahan dada. Kemudian bola bisa direbut oleh Vlahovic. Ini dia. Nah, ini yang aku bilang, ini kesalahan fatal sekali. Dari sini, Dumfries itu kan sebenarnya sudah benar dia mencegat bola ke sini. Dia meninggalkan Chiesa. Chiesa ini kan di marking sama dia sebelumnya, tapi dia ngelihat bolanya itu jelek, ya udah potong aja. Di sini udah benar. Nah, cara motongnya yang salah, malah dia tahan dada. Langsung direbut sama Vlahovic. Sebagai gantinya, kalau kawan-kawan lihat ini ada area segini kosong, hanya ada Chiesa. Dari sini bola dikasih ke Chiesa, waduh. Ada Darmian sebenarnya, tapi dia di sana Darmian. Itu yang soal kenapa possession itu berganti ya. Bukan berganti, sebenarnya possessionnya memang Juventus, tapi ini sebenarnya bola tinggal dihalau saja. Tapi kemudian yang terjadi adalah kenapa aku bilang, nah di sini juga aku liatin tak terkawal Darmian sudah mulai maju melakukan marking. Di sini kawan-kawan ada yang bilang, wah kenapa Darmian tidak melakukan pressing lebih ketat lagi terhadap Chiesa. Nah, kalau menurutku ini aku beda pendapat, boleh ya. Justru yang dilakukan Darmian itu sudah benar. Yang dia lakukan adalah, sebelum kita bahas apa yang dilakukan oleh Darmian begini. Aku dulu sekali pernah nonton satu video, bukan dulu sekali ya, sekitar mungkin 6 bulan lalu atau setahun lalu, sebuah video taktik dan teknik permainan bola. Si pembicaranya itu ngomong begini, tahu nggak apa tugas utama seorang center back? Ada yang banyak, wah tackle, sliding, buang bola. Ternyata jawabannya apa? Mendelay permainan. Kenapa mendelay permainan? Lihat, kebetulan konteksnya pas banget. Kawan-kawan pasti tahu Darmian ini pemain yang tidak terlalu kencang larinya. Sedangkan Chiesa salah satu sprinter tercepat di Serie A kan. Dia tidak langsung berusaha men-tackle bola, tapi dia berlari kecil searah dengan Chiesa. Berlarinya ke arah sana dia. Tuh, oh sorry. Nah, dia ikut berlari ke arah sana, sehingga begitu misalnya Chiesa membuang bola ke depan, nyoba adu sprint, itu bolanya akan segera bisa dihalau, bisa disapu.
Sembari dia melakukan delay itu, Barella datang dari sini. Nah, di sini rencananya si Darmian ini sudah berjalan dengan bagus. Ini tinggal diinikan saja kan, Darmian mengawasi Barella yang berduel dengan Chiesa. Kalaupun nanti Chiesa bisa melewati Barella, Darmian bisa segera menyapu bola. Ini sudah oke, sudah pas. Yang menjadi kesalahan adalah kenapa De Vrij yang disalahkan adalah lihat posisi De Vrij. Ini nggak ada siapa-siapa di sini. Sedangkan Vlahovic datang dari second line. Tidak ada yang mengawal. Di sini Acerbi kan mengawal ini siapa ini? Aku lupa apakah Andrea Cambiaso atau siapa, aku lupa. Ini permasalahannya. Seharusnya kalau dia mengawasi Vlahovic, dia langsung memepet Vlahovic. Nah, lihat. Ini tidak akan terjadi. Sendiri, tidak ada siapa-siapa di sini, dan lagi-lagi Vlahovic tidak terkawal. Ini bola dikasih ke sini sudah nggak bisa diapa-apain. Seandainya dia bisa mengawasi Vlahovic, dari Vlahovic mulai lari itu langsung dia pepet, udah golnya nggak bisa terjadi karena ini sudah dipepet sama Acerbi. Ibaratnya sudah aman. Di sini ada Dumfries yang menjaga si Kostic kan. Ini juga ada dua pemain Inter. Intinya ancaman satu-satunya itu ya memang dari Vlahovic saja. Dan satu-satunya pemain yang bisa menghentikan si Vlahovic itu cuma De Vrij. Dan kebetulan ini kan daerah dia di center dari formasi 3 back bertahan itu. Nah, ini makanya yang aku bilang bahwa yang salah itu bukan Darmian. Justru Darmian itu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Sudah benar dia mendelay. Ketika dia mendelay, Barella sudah datang. Bahkan kalau kawan-kawan lihat di sini, Barella sudah siap melakukan tackle ini. Kalaupun misalnya ini digocek, Barella dilewatin, ya tinggal disapu aja sama Darmian kan. Itu selebihnya kita sudah tahu apa yang terjadi. Nah, sekarang kita bahas gol dari Inter Milan. Ada yang menarik. Ada yang komplain dari pihak Juventus, dari fansnya lah, ini harusnya pelanggaran. Ini dia yang dibilang pelanggarannya. Ini kejadiannya. Waduh, harus pelanggaran. Mukanya Chiesa disiku katanya sama Darmian. Wah, sampai Chiesa guling-guling kayak gini kan. Tapi, seperti yang aku bilang, Juventus lupa. Sekarang itu sudah zaman VAR. Lihat. Sama sekali tidak ada sentuhan ke wajahnya Chiesa. Tidak ada sama sekali sentuhan ke wajah Chiesa. Nah, jadi ini yang aku bilang, sejak ada VAR, Juventus itu bukan sangat sih ya, jauh lebih jarang diundukan oleh wasit dibandingkan dulu. Nah, kemudian ketika Allegri bilang bahwa satu-satunya error yang menurutku seolah-olah ini tidak mengapresiasi serangan cantik dari Inter. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini, di sini lihat, Sommer bawa bola. Lihat ini posisi, di sini ada Dumfries, di sini ada Barella. Lihat, bisa nggak kalian lihat ini? Barella sedang melakukan scanning. Dia menoleh ke arah sini. Itu namanya scanning, melihat posisi lain. Dari sini, Sommer kasih bola ke Dumfries. Dumfries langsung kasih bola ke Barella. Ini satu sentuhan. Nah, ini dia. Aduh. Jeng jeng. Oh, cantik sekali, bro. Langsung Barella minta tangannya, lihat. Nih, Barella ngasih bola, bawa ke sana. Dia ingin bola itu diletakkan di sekitar sini. Di sekitar sini. Karena ini area yang kosong. Dan kalau kawan-kawan lihat, ini tak terkawal loh.
Kemudian Lautaro ya masih didekati kan masih jauh, tapi Barella sudah melihat bahwa Thuram tidak terkawal. Dan Dumfries sudah tidak dikasih sama Barella. Nggak usah mikir bolanya bawa sini kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat, nah, lihat. Nah, ini kelihatan lagi. Jeng jeng, Barella ini baru datang segera ingin mentekel, tapi Barella ini sudah melakukan gerakan mau langsung ngumpan bola, dan Thuram juga sudah sprint ke sini. Bremer sudah mengantisipasi Thuram, sementara si Lautaro juga sudah dimarking oleh Gatti. Ini menurutku bukan serangan balik loh ini loh. Ada yang bilang, wah Inter apa ngandelin serangan balik. No, ini bukan serangan balik. Ini berasal dari build up yang awalnya itu dari Sommer, dari kiper. Ini namanya serangan cepat. Bedakan serangan balik dengan serangan cepat. Aku bukan bilang serangan balik itu jelek ya, tapi ini bukan serangan balik. Nah, satu lagi yang ingin aku bahas setelah ini adalah pergerakan Lautaro. Kawan-kawan pasti lihat. Nah, ini dia. Kita saksikan lagi. Jeng jeng. Kalau kawan-kawan ingat, Lautaro itu dimarking oleh Gatti. Lautaro itu bergerak menyerong ke arah kiri. Tapi begitu Gatti noleh ke arah bola, saat itu juga Lautaro mengubah arah lari ke sini. Dan di titik ini, Gatti udah ketinggalan langkah. Kalau nggak salah 2 atau 3 langkah sudah tertinggal. Karena Lautaro benar-benar sprint kencang. Dan di sini juga ada duel antara si Thuram lawan Bremer. Kalau kawan-kawan ingat, Thuram agak berhenti sebentar di sekitar sini. Seolah-olah dia mau mengubah arah ke kiri. Tapi kemudian dengan mendadak lagi lari lanjut ke sini. Di sini kan udah ketinggalan berapa langkah ini? 1 langkah. Kalau Bremer itu agak maju sedikit, misalnya dia ada di sini, dia bisa menghalau umpannya si Thuram. Nah, yang menarik adalah Thuram cuma sekilas saja melihat bahwa Lautaro berbelok arah dia. Dia kasih umpan pendek, umpan menyusur tanah, bukan umpan lambung. Karena umpan lambung belum tentu menang. Gatti ini jauh lebih tinggi dibandingkan Lautaro Martinez. Dan inilah yang aku bilang, chemistry di antara dua pemain itu kadang-kadang kayak Lautaro dengan Lukaku dulu ketika musim Scudetto itu. Aku sampai merinding-merinding. Ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan mungkin Thuram tuh nggak ada ngelihat Lautaro, tapi dia tahu Lautaro akan mengubah arah ke arah tiang dekat. Dan ini adalah tipe-tipe serangan itu yang sudah dilatih berkali-kali saat latihan. Itu bro, kerennya serangan Inter. Makanya apakah ada di sini kesalahan Juventus? Ya ada. Mungkin kalau lebih kalau saja Bremer bisa mengantisipasi dribble dari Thuram misalnya. Kalau saja Gatti lebih rapat lagi melakukan marking terhadap Lautaro. Atau kalau saja si Bremer itu langsung saja ngelanggar si Thuram di tackle, kayak di sliding, kayak dapat kartu kuning, nggak apa. Ingat nggak dulu aku pernah memuji Bastoni habis-habisan saat dia melakukan pelanggaran yang istilahnya itu technical foul, jadi pelanggaran yang perlu. Kan pernah ada, wah ini sebenarnya pelanggaran yang tidak perlu. Tapi waktu itu Bastoni melakukan langsung dihajar, dapat kartu kuning, nggak apa. Nah itu mungkin kalau kita mau nyari-nyari kesalahan ya itu. Mungkin Bremer harusnya langsung saja hajar si Thuram, kasih sliding. Atau kalau Gatti menghajar Lautaro nggak bisa. Karena Lautaro nggak pegang bola. Kalau dia hajar Lautaro itu di kotak penalti, itu tambahan penalti plus kartu merah bisa kan. So ya menurutku ini bukan murni kesalahan Juventus, tapi ya kombinasi antara kesalahan mereka dan build up cepat yang sangat brilian dari Inter Milan. Itu sih bro menurutku bro. Kayaknya tadi ada beberapa bagian yang itu ada kelihatan ininya ya. Semoga nggak kena copyright. Semoga nggak kena copyright. Aku akan langsung upload saja. Kalau kena copyright ya sudah. Mau gimana lagi. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Ciao.